Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, senang sekali pada kesempatan ini saya menjumpai saudara-saudara semua. Saya yakin bahwa ini bukan kebetulan, tapi ini adalah rencana Tuhan yang penuh berkat bagi kita semua. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama mengikuti program penyegaran rohani yang akan kami bawakan. Saya yakin bahwa program ini akan memberkati saudara-saudara semua yang rindu menerima lawatan Tuhan. Baik, kita akan awali program ini dengan menyanyikan bersama sebuah pujian bagi Tuhan. Doa saya, pujian ini memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Bebaskanku dari belenggu. Engkau Allah penyelamatku, menjamin hidupku. Kau berikanku hidup yang baru. Betapa besar pertolonganmu, lewati badai yang menerpaku. Engkau selalu bersamaku di dalam setiap waktu. Kau berikanku kekuatan baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kini saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Maka saya mengajak kita untuk awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pertemukan kami melalui kesempatan yang penuh berkat ini. Kami tahu ini bukan kebetulan, tapi ini rencana Tuhan yang indah dan luar biasa buat kami semua. Kini saatnya kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kuduskan kami semua Tuhan, biar firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi bagian kami. Berbicara buat kami siap untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan buat kita saat ini terambil dalam surat Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Demikian firman Tuhan untuk kita. Dan saya akan menyampaikan renungan singkat buat kita di bawah tema kemerdekaan sejati. Sekali lagi, tema kita saat ini adalah kemerdekaan sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa tanggal 17 Agustus tahun 2022 ini kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia yang ke-77 tahun. Kemerdekaan yang dimaksud adalah tentunya kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Namun yang kita perlukan tentunya bukan sekedar itu, melainkan yang kita perlukan adalah kemerdekaan sejati. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 kebenaran tentang kemerdekaan sejati yang perlu dan penting untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan bacaan kita di dalam Galatia 5 ayat 1, khususnya bagian A. Di sana dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Garis bawahi kalimat Kristus telah memerdekakan kita. Jadi siapa yang memerdekakan kita? Kristus Yesus Tuhan. Hanya Dia yang memerdekakan kita. Lebih jauh, Yohanes 8 ayat 36. Tuhan Yesus berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak itu? Anak itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, kemerdekaan dari apakah itu? Jawabannya adalah kemerdekaan dari yang terutama dari dosa, adat istiadat yang menyesatkan, hawa nafsu daging, keinginan duniawi yang membawa kita ke dalam kutuk dan membawa hidup kita berakhir dengan kematian kekal. Ingat, hanya Yesus yang dapat membebaskan kita, yang dapat memerdekakan kita dari semua itu. Yang kedua, kemerdekaan sejati adalah karya firman Allah dan Roh Kudus. Sekali lagi, kemerdekaan sejati adalah karya firman Allah dan Roh Kudus. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 32. Di sana Alkitab berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, garis bawahi kalimat yang berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran apa itu? Kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya firman Tuhan itu perlu dibaca, direnungkan, dan dilakukan di dalam hidup kita. Firman Tuhan itulah yang merubah pola pikir kita. Firman Tuhan itulah yang memperbaiki kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kesalahan dan dosa. Tetapi kita hidup di dalam perbuatan baik. Kita hidup di dalam kebenaran. Kita tidak hidup lagi di dalam kejahatan demi kejahatan. Tetapi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu maka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17, Alkitab berkata, ingatlah juga
bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Jadi manfaat daripada firman Tuhan adalah untuk mengajar, untuk menyatakan setiap kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan-kelakuan kita, untuk mendidik kita ke dalam kebenaran, supaya kita diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Puji Tuhan, saudara sekalian. Jadi kemerdekaan sejati adalah karya firman Allah, karya kebenaran Allah. Waktu firman Allah itu saudara dan saya terima, saudara dan saya renungkan dan lakukan dalam hidup ini, maka saudara dan saya tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi saudara dan saya menjadi alat untuk melakukan kebenaran Tuhan. Haleluya. Lebih jauh, 2 Korintus pasal 3 ayat 17, di sana Alkitab berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bila roh Allah berdiam di dalam kita, maka kita akan mengalami kemerdekaan itu. Sebab karya roh Allah, karya Roh Kudus adalah untuk memerdekakan kita. Haleluya. Yang ketiga, kemerdekaan sejati berarti tidak lagi diperhamba oleh dosa. Galatia pasal 5 ayat 1 bagian B khususnya tadi. Itu dikatakan, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi orang-orang yang masih menyerahkan dirinya kepada perhambaan dosa, itu orang-orang yang belum mengalami kemerdekaan sejati. Nah, Yohanes pasal 8 ayat 33 dan 34. Di sana dikatakan, jawab mereka, maksudnya jawab orang Yahudi, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi saudara, orang-orang Yahudi menyebut dirinya sebagai orang merdeka. Tetapi nyatanya mereka bukanlah orang merdeka sejati. Karena mereka masih menyerahkan diri mereka untuk menjadi alat bagi kejahatan, bagi dosa. Dan menurut Yesus, orang-orang yang masih hidup dalam dosa adalah hamba dosa. Dan hamba dosa itu artinya mereka belum mengalami kemerdekaan sejati. 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Yang sama dengan Galatia 5 ayat 13. Di sana Alkitab berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi, setiap orang yang masih menyerahkan dirinya diperhamba oleh dosa, keinginan duniawi, hawa nafsu, tradisi dan adat istiadat yang menyesatkan imannya, serta cara hidup dan kebiasaan-kebiasaan yang membelenggu dirinya sehingga dia tidak mampu untuk melakukan kehendak Allah dengan baik. Orang-orang yang demikian belum mengalami kemerdekaan sejati itu. Marilah kita hidup sebagai orang yang benar-benar merdeka. Karena Kristus telah
memerdekakan kita. Salam kemerdekaan sejati untuk kita semua dan untuk Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kini saatnya kita arahkan iman kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Dan khusus bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini kesempatan yang baik buat saudara untuk menerima Dia dalam hidup saudara. Karena ingat, hanya Tuhan Yesus saja yang memerdekakan kita. Dan bagi kita semua yang mungkin selama ini masih suka mengabaikan firman Tuhan, atau masih sering menyerahkan hidupnya untuk diperhamba oleh dosa, saya mau ingatkan kita harus bertobat. Karena itu tandanya bahwa saudara belum mengalami kemerdekaan sejati. Kita harus bertobat. Dan ini saatnya kita datang pada Tuhan, kita berdoa, minta kekuatan Tuhan menolong kita, supaya kita tidak lagi hidup mengabaikan firman Tuhan, tidak lagi hidup dalam perhambaan dosa, tetapi menjadi orang yang benar-benar merdeka. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu buat kami hari ini. Kami yakin kami adalah orang-orang yang ditentukan untuk mengalami kemerdekaan sejati, karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami minta Tuhan menjumpai setiap mereka. Biarlah mereka boleh berjumpa dengan Engkau, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memerdekakan mereka. Dan bagi kami semua Tuhan, yang mungkin selama ini masih suka mengabaikan firman dan menyerahkan hidup kami untuk diperhamba, diperbudak oleh dosa, Tuhan ampuni kami, dan Tuhan beri kami kekuatan untuk kami hidup sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, sebagai orang-orang yang merdeka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami percaya kami telah mengalami dan terus mengalami kemerdekaan sejati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan menyudahi pertemuan kita pada saat ini melalui program penyegaran rohani ini. Kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa, kalau saudara diberkati melalui program ini, saudara bisa share atau bagikan sebanyak-banyaknya kepada siapapun, supaya mereka juga mengalami berkat dan lawatan Tuhan. Ini yang menjadi harapan kami semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.